saya Dwi Sulistianingsih, mahasiswi dari Universitas Nurul Huda, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan struktural dan contoh analisis puisi menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya terjalin secara erat dan berhubungan antara satu dan lainnya. Karya sastra merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Sebagai kesatuan yang utuh, tentu karya sastra dapat dipahami maknanya. Jika dipahami bagian-bagiannya atau unsur-unsur pembentuknya, maka akan terbentuk relasi timbal balik antar bagian dan keseluruhannya. Menganalisis puisi dengan berlandaskan pendekatan strukturalisme berarti harus memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi, baik unsur fisik maupun unsur batin puisi. Unsur fisik itu terdiri dari pertama diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Jadi, kata-kata yang digunakan dalam puisi merupakan hasil pemilihan yang cermat, hasil pertimbangan, baik makna, susunan bunyinya, maupun hubungan antara kata-kata lain dalam baris dan baitnya. Yang kedua yaitu pengimajinasian. Pengimajinasian dapat didefinisikan sebagai kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Ketiga yaitu kata konkret. Kata konkret digunakan untuk membangkitkan imajinasi pembaca, atau kata-kata harus dikonkretkan atau diperjelas, karena dengan keahlian memperkonkretkan kata, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang dilukiskan oleh pengarang. Yang keempat yaitu bahasa figuratif. Bahasa figuratif disebut juga majas. Majas adalah bahasa yang digunakan oleh pengarang untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkannya dengan benda atau kata lain. Majas mengiaskan atau menyamakan sesuatu dengan hal lain. Yang kelima yaitu rima atau ritme. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan adanya rima, suatu puisi menjadi indah. Makna yang ditimbulkannya pun lebih kuat. Sedangkan istilah ritme diartikan sebagai pengulangan kata, frase, atau kalimat dalam bait puisi. Yang terakhir yaitu tata wajah atau tipografi. Teori struktural menganalisis tipografi sebagai unsur fisik puisi. Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf, melainkan bait. Selanjutnya yaitu unsur batin puisi yang terdiri dari yang pertama, tema. Tema puisi merupakan gagasan utama pengarang dalam puisinya. Gagasan pengarang cenderung tidak selalu sama dan besar kemungkinan untuk berbeda-beda. Oleh sebab itu, tema puisi yang digunakannya pun berbeda. Yang kedua yaitu perasaan. Perasaan merupakan unsur batin puisi yang paling mewakili ekspresi pengarang. Dapat berupa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kekasih alam atau sang halik. Yang ketiga yaitu nada dan suasana. Dalam menulis puisi, pengarang mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca, antara lain menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Sikap pengarang terhadap pembaca disebut nada puisi, sedangkan suasana adalah akibat yang ditimbulkan oleh puisi terhadap jiwa pembaca. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui penulisan puisi. Amanat yang hendak disampaikan oleh pengarang dapat ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi. Tujuan atau amanat merupakan hal yang mendorong pengarang untuk menciptakan puisi. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan tema yang diungkapkan. Contoh analisis pendekatan struktural dalam sebuah puisi dapat dilihat melalui analisis yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Fadilah yang berjudul Analisis Pendekatan Struktural pada Puisi Tanah karya Wiji Tukul dalam Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa volume 1 nomor 1 yang diterbitkan Maret 2023.
Dalam analisis yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Fadilah, dituliskan penemuan dari analisis yang telah dilakukan dalam pembahasan yang terbagi menjadi dua, yaitu analisis struktur fisik dan analisis struktur batin, sebagaimana dijelaskannya berikut ini. Yang pertama yaitu analisis struktur fisik. Dalam analisis struktur fisik, Muhammad Fajar Fadilah pertama menuliskan yaitu wujud puisi. Wujud puisi yang muncul dalam puisi ini adalah tanah itu sendiri. Tanah digambarkan dalam puisi sebagai sebuah entitas fisik yang bulat dan melingkari bumi. Penyair menggambarkan warna tanah sebagai coklat, menghadirkan citra visual tentang keberadaannya. Wujud puisi tanah mencerminkan kekuatan, keteguhan, dan keutuhan alam. Yang kedua yaitu diksi. Dalam puisi tanah karya Wiji Tukul, penggunaan diksi atau pemilihan kata memiliki peran penting dalam pembentukan suasana, menyampaikan pesan dan menciptakan gambaran yang kuat. Berikut adalah beberapa contoh diksi yang muncul dalam puisi tersebut. Dituliskan yang pertama yaitu kata bentuk. Kata bentuk digunakan untuk menggambarkan fisik tanah. Penggunaan kata ini mencerminkan kesederhanaan dan kesederhanaan bentuk fisik tanah yang bulat. Diksi ini memberi kesan visual yang jelas tentang bentuk tanah. Yang kedua yaitu ada kata warnamu. Kata warnamu digunakan warna tanah. Dalam puisi ini, warna tanah digambarkan sebagai coklat. Penggunaan kata ini menciptakan gambaran visual tentang ciri warna tanah yang umum dan alami. Yang ketiga yaitu melingkar di pinggiran. Kata melingkar di pinggiran digunakan untuk menggambarkan bentuk tanah yang mengelilingi bumi. Diksi ini menciptakan gambaran visual tentang keberadaan tanah yang melingkar dan menciptakan batas atau tepi. Yang keempat ada kata ada aku di dalammu. Kata aku digunakan untuk merujuk pada keberadaan manusia. Diksi ini mencerminkan kehadiran individual manusia dalam konteks tanah. Pemilihan kata aku memberikan sentimen personal dan menekankan keterhubungan manusia dengan tanah. Yang kelima yaitu ada kata yang. Kata yang digunakan untuk menghubungkan berbagai elemen dalam puisi. Misalnya yang melingkar di pinggiran menghubungkan tanah dengan konsep lingkaran. Sementara yang ada di dalammu menghubungkan manusia dengan tanah. Penggunaan kata yang memperkuat hubungan dan keterkaitan antara elemen-elemen dalam puisi. Selanjutnya dan yang terakhir dituliskan yaitu kata kau. Kata kau digunakan sebagai bentuk pengaduan atau pembicaraan dengan tanah. Pemilihan kata ini menciptakan perasaan keintiman dan menunjukkan hubungan antara penyair dan tanah sebagai subjek puisi. Pemilihan kata-kata atau diksi dalam puisi ini menciptakan gambaran visual yang kuat, menggambarkan hubungan manusia dengan tanah secara langsung dan efektif. Diksi yang sederhana namun gamblang membantu menyampaikan pesan-pesan puisi dengan jelas, tanpa hiasan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Dituliskan di sini gaya bahasa dalam puisi tanah karya Wiji Tukul terdapat beberapa gaya bahasa yang digunakan untuk menciptakan keindahan, kesan emosional, dan kekuatan penyampaian pesan. Gaya bahasa itu termasuk yang pertama yaitu bahasa gamblang. Wiji Tukul menggunakan bahasa yang sederhana dan gamblang dalam puisi tanah. Bahasanya lugas dan tidak berbelit-belit sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Gaya bahasa gamblang ini memberikan kesan kejujuran dan keaslian, memperkuat pengalaman yang ingin disampaikan dalam puisi. Yang kedua yaitu imaji visual. Puisi ini menggunakan imaji visual yang kuat untuk membangun citra yang jelas dan memikat. Penggunaan kata-kata seperti tanah, warna, bulat, dan melingkar di pinggiran menggambarkan bentuk, warna, dan sifat fisik tanah dengan detail yang kaya. Imaji visual ini memungkinkan pembaca membayangkan dengan jelas objek dan konsep yang diungkapkan dalam puisi. Yang ketiga yaitu metafora dan simbolisme.
Wiji Tukul menggunakan metafora dan simbolisme untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam. Misalnya tanah diinterpretasikan sebagai simbol identitas, tempat kelahiran, dan keberadaan manusia. Dalam puisi ini, aku juga dapat dianggap sebagai metafora yang melambangkan manusia secara individual atau kolektif. Penggunaan metafora dan simbolisme ini memberikan dimensi yang lebih luas dan menyentuh pada pesan-pesan puisi. Yang keempat yaitu pengulangan. Pengulangan kata atau frase tertentu memberikan efek ritmis dan penekanan dalam puisi ini. Misalnya penggunaan kata tanah pada awal setiap bait memberikan kesan pengulangan yang kuat dan memperkuat makna dan keberadaan tanah dalam konteks puisi ini. Yang kelima yaitu pilihan kata yang kuat. Pilihan kata-kata yang kuat dan tepat digunakan dalam puisi ini untuk meningkatkan daya ungkap dan intensitas. Kata-kata seperti keberanian, keteguhan, dan kekuatan memberikan penekanan pada pesan-pesan tentang tanah dan manusia. Melalui gaya bahasa yang digunakan, Wiji Tukul berhasil menciptakan puisi yang kuat dan menggugah. Gaya bahasa yang sederhana namun gamblang, imaje visual yang kaya, metafora dan simbolisme yang mendalam, pengulangan yang efektif, dan pilihan kata yang tepat semuanya berperan dalam memperkuat pesan-pesan puisi tanah dan memberikan pengalaman yang mendalam bagi pembaca. Yang keempat yaitu ada kata konkret. Di sini Muhammad Fajar Fadilah menganalisis kata konkret. Kata konkret dalam puisi tanah karya Wiji Tukul terdapat gaya konkret yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dengan kejelasan dan kekuatan. Gaya konkret ini ditandai dengan penggunaan objek, citra, atau kata-kata yang dapat dirasakan secara konkret oleh pembaca. Berikut adalah beberapa contoh gaya konkret yang muncul dalam puisi tanah. Kata-kata yang menggambarkan tanah. Puisi ini menggunakan kata-kata konkret yang secara langsung menggambarkan tanah, seperti tanah, warna, bulat, dan coklat. Kata-kata ini memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk, sifat, fisik, dan ciri khas tanah. Misalnya penggunaan kata coklat memberikan gambaran warna tanah yang khas. Selanjutnya ada citra visual yang tepat. Wiji Tukul menggunakan citra visual yang konkret untuk menyampaikan pesan-pesan dalam puisi. Misalnya, penggambaran tanah yang melingkar di pinggiran memberikan citra yang jelas tentang posisi dan peran tanah dalam menyelubungi bumi. Citra ini memperkuat kesan konkret dan memudahkan pembaca untuk membayangkan dengan jelas objek yang digambarkan. Selanjutnya ada deskripsi fisik yang terperinci. Dalam puisi ini terdapat deskripsi fisik yang terperinci tentang tanah, seperti bentuknya yang bulat dan sifatnya yang melingkar di pinggiran. Deskripsi ini memberikan gambaran konkret tentang karakteristik tanah yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Selanjutnya ada penggunaan kata-kata sederhana yang tepat. Wiji Tukul menggunakan kata-kata sederhana yang tepat untuk menggambarkan konsep secara konkret. Penggunaan kata-kata yang mudah dipahami ini memberikan kesan nyata dan langsung kepada pembaca. Yang terakhir yaitu citraan. Muhammad Fajar Fadilah di sini menganalisis citraan dalam puisi tanah karya Wiji Tukul. Terdapat penggunaan citraan yang kaya untuk menggambarkan dan menyampaikan makna secara lebih mendalam. Citraan digunakan untuk menciptakan gambaran yang kuat dan memikat dalam imajinasi pembaca. Penggunaan citraan dalam puisi tanah memberikan dimensi dan kekuatan visual pada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Citraan ini tidak hanya menciptakan gambaran yang kuat dalam imajinasi pembaca, tetapi juga menyampaikan makna dan perasaan secara lebih mendalam. Citraan dalam puisi ini menghidupkan kata-kata dan mengajak pembaca untuk meresapi dan mengalami puisi dengan intensitas yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu analisis struktur batin. Analisis struktur batin dituliskan yang pertama di sini ada tema. Tema utama puisi ini mungkin berkaitan dengan hubungan manusia dengan tanah, sejarah, dan identitas budaya. Puisi ini mungkin menggambarkan pentingnya tanah dalam kehidupan manusia dan bagaimana tanah dapat menjadi saksi perubahan sejarah dan perjuangan. Yang kedua yaitu ada nada. Nada dalam puisi tanah adalah salah satu karya terkenal dari penyair Indonesia Wiji Tukul. Wiji Tukul adalah seorang penyair, aktivis sosial,
dan pemenang penghargaan sastra di Indonesia. Dia dikenal karena puisi-puisinya yang kuat dan penuh semangat, perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Dalam puisi Tanah, Wiji Tukul mengekspresikan citraannya terhadap tanah airnya, Indonesia, serta keprihatinan dan kegelisahannya terhadap kondisi sosial dan politik yang ada. Puisi ini juga mencerminkan semangat perjuangan dan harapan akan keadilan dan kebebasan. Pada teks puisi spesifik seperti puisi Tanah, karya Wiji Tukul, namun dapat membantu pembaca dengan pernyataan umum tentang puisi, sastra, atau bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu suasana. Suasana dalam puisi ini seringkali menghadirkan perasaan tegang, kegelisahan, dan semangat perlawanan. Ia menggunakan kata-kata yang kuat dan memprovokasi untuk menyoroti ketidakadilan dan menantang. Yang keempat dan yang terakhir yaitu Muhammad Fajar Fadilah menganalisis amanat. Amanat dalam puisi ini, si penyair memberikan pesan kepada si pembaca agar senantiasa merawat bumi, yaitu tanah, supaya kita juga mengingat bahwasanya hidup bukan hanya sekarang, tetapi ada hari esok dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai bumi kita ini tercemar karena dipenuhi populasi, industri karena dapat merusak alam, karena kita harus mengingat ke depannya agar anak cucu kita nanti bisa merasakan pelestariannya. Itulah tadi analisis puisi yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Fadilah, yaitu analisis struktur fisik dan analisis struktur batin. Sekian penjelasan saya mengenai pendekatan struktural dan juga contoh analisis puisi menggunakan pendekatan struktural.